Kita bakal membahas soal skill building yang menurut saya sendiri sangat penting banget ya di era sekarang gitu kan. Apalagi kita selaku teman-teman ya mungkin di sini kebanyakan Gen Z ya atau apalagi nih Gen Z, milenial sama apa satunya saya lupa gitu ya. Intinya teman-teman di sini ya yang hidup di era sekarang itu kayaknya wajib banget ya buat teman-teman sadar semua sekarang ya bahwa kita harus mulai buat punya skill nih. Skill apa itu? Skill bikin konten gitu ya. Nah, sebelum kita bahas banyak banget soal konten ya, gak banyak-banyak juga sih ya. Jadi kita bakalan menguli kira-kira seberapa penting sih buat teman-teman tahu gitu kan ya soal desain konten gitu kan atau soal bikin konten gitu kan. Nah, saya bakal kenalin diri saya dulu ya biar nggak salah sangka gitu kan. Sebelumnya saya emang orangnya agak gini-gini ya, selang-selangan gitu ya. Jadi mohon dimaafkan gitu ya. Oke, jadi kelihatan ya teman-teman ya di slide-nya ya. Oke, diperkenalkan ya buat teman-teman mungkin yang masih belum kenal saya, karena saya juga kayaknya nggak dikenal gitu ya. Nah, jadi nama saya Miftahul KH aja ya, Miftahul Khoir, tapi lebih enak dipanggil Miftahul KH aja biar lebih simple juga gitu ya. Saya ya rektor ya Universitas Pixlab ya, saya punya kampus sendiri, alhamdulillah gitu ya. Nah, kampusnya itu berbasis desain, desain grafis seperti itu. Nah, alhamdulillah juga udah ada mahasiswa-mahasiswanya, sampai sekarang udah 1.000 mahasiswa, alhamdulillah seperti itu. Oke, jadi aktivitas saya full time content creator, saya bikin konten, saya juga buat bisnis juga gitu. Saya mentor juga di Universitas Pixlab ya, di kampus Pixlab itu. Dan saya juga nge-freelance ya, jadi saya ngambil project-projectan dari orang ya, dari nge-handle sosial media, yang bikin poster-poster dan lain sebagainya gitu. Termasuk ya poster yang barusan itu juga hasil ya waktu yang singkat ya, 1 hari kurang lah ya, setengah seberapa jam gitu ya ngebut kayaknya harus dibikin glow up nih ya gitu kayak gitu. Nah, jadi yang saya lakukan di sini adalah semua pakai HP ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa bahwa kita nggak mulai bikin konten, kita nggak mulai berkreasi karena mungkin kita terkendala nggak punya laptop, kita nggak punya PC gitu kan. Nah, itu sebenarnya sebuah mindset yang salah gitu. Karena saya sendiri juga bermula dengan tidak punya apa-apa ya. Saya sendiri juga mulai dengan tangan kosong ya, ya bukan tangan kosong. Sama kayak teman-teman dari HP juga ya, dari HP yang notabene teman-teman semua punya gitu kan. Karena sudah join di Zoom kali ini juga gitu. Dan experience saya sebelum teman-teman nanti kita bahas soal desain, soal sosial media ya, soal bikin konten. Jadi saya adalah owner dari akun @miftaulkh. Jadi bisa teman-teman cek ya di Instagram, TikTok juga ada, YouTube juga ada. Cuman lagi aktif di Instagram seperti itu. Jadi saya juga founder ya dari akun unpix.id ya, sebuah kelas desain berbasis smartphone ya, dan nggak bisa iPhone gitu. Nah, yang ketiga founder dari @hijrah grafik ya, atau bisa dibilang itu adalah akun dakwah juga gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau referensi desain akun dakwah bisa di hijrah grafik seperti itu. Jadi saya basisnya ya, basisnya itu bukan mungkin ya kalau teman-teman ngikutin dari Zoom-Zoom yang kemarin itu kan teman-teman yang lain kan banyak kebanyakan memang beliau Masya Allah ya dalam ilmu agamanya tuh masya Allah keren-keren gitu. Nah, kalau saya sendiri itu masih jauh sekali dari ini ya, saya masih fakir ilmu gitu ya, masih jauh banget lah dibanding teman-teman yang lain yang udah masya Allah ilmunya ya. Jadi saya sendiri sekarang kayaknya masih belum punya kapasitas buat bahas-bahas terkait dunia seperti itu. Jadi saya bakalan membahas soal desain atau soal sosial media yang alhamdulillah udah saya gelutin 1-2 tahun ya. Tapi pengalamannya insya Allah saya belajar dengan orang-orang yang udah lama di dunia sosial media seperti itu. Jadi saya menggunakan untuk sekarang 3 aplikasi ya, 4 lah ya. Nanti VN ini udah nggak saya pakai, cuman karena ini template juga gitu ya. Jadi saya pakai aplikasi Pixlab ya. Mungkin buat teman-teman yang udah nggak asing, Pixlab itu adalah software aplikasi buat kita bikin desain kayak begitu. Ada lagi Ibismine adalah suatu aplikasi juga di handphone ya. Jadi ini semuanya basisnya handphone, nggak ada pakai PC atau laptop gitu ya. Nah, sama CapCut untuk kita membuat atau mengedit video gitu. Nah, dari keempat aplikasi ini inilah yang sering saya pakai buat bikin konten, entah itu untuk reels Instagram ataupun buat bikin poster-poster, entah itu poster dakwah, kajian ataupun poster-poster buat kita jualan seperti itu. Jadi udah all in one di sini semua. Nah, kira-kira di sini teman-teman ada nggak yang udah kenal sama saya gitu? Coba dong bisa raise hand yang udah kenal dong. Atau jangan-jangan nggak ada yang kenal semua nih.
Oh, nggak ada ya Allah. Oh, ada Kak Friska ya itu, Masya Allah. Gokil beliau tuh. Oh, Siti Rahma. Oke. Nah, Masya Allah ya. Ya, ada yang buat yang teman-teman yang lain yang belum kenal, kita salam kenal ya. Salam kenal ini kameranya. Salam kenal ya buat teman-teman yang belum kenal saya ya. Jadi ya beginilah ala kadernya saya gitu ya. Nah, ya diharap dimaklumi juga seperti itu. Oke, kita langsung aja next ke slide berikutnya. Oke, jadi dalam sebuah apa ya konsep kita bikin konten, menurut saya sendiri dibandingkan ke tutorialnya cara bikin konten, lebih baik kita itu apa ya? Jadi orang yang kritis ya. Apa artian kritis? Jadi kita itu apa ya? Tanya kepada diri kita sendiri gitu. Sebenarnya apa sih itu konten? Apa sih bentuknya gitu kan? Kok kebanyakan orang kok bisa bikin konten, tapi kok kita nggak bisa gitu. Jadi kita itu jangan apa ya, jangan terlalu terpaku dengan sebuah bentuk konten yang sudah jadi nggak, tapi fundamental di baliknya gitu. Jadi apa sih itu konten itu kan? Itu pertanyaannya mendasar. Jadi ibaratnya kalau misalnya apa ya, Ustaz Felix Shaw gitu kan ya, beliau tanya sih dari prosesnya mencari Tuhan gitu kan ya, itu kan melalui fundamental yang jelas gitu, yang dalam gitu. Sama juga dengan bikin konten gitu. Jadi kita harus tahu kira-kira apa sih fundamentalnya gitu. Kira-kira apa sih yang membuat konten itu bisa menarik? Apa sih yang membuat orang kok bisa bikin konten kita kok nggak bisa gitu kan. Jadi kita harus tanya kepada diri kita sendiri. Kira-kira apa sih fundamental atau pondasi dalam sebuah konten itu? Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tanya ke teman-teman semua nih. Apa itu konten? Coba bisa dijawab. Barangkali bisa on mic atau nyalakan chatnya ya. Bisa ya. Coba, apa itu konten? Ya. Coba ada yang bisa jawab mungkin? Atau nggak ada? Oke, ya mungkin masih belum ya. Oke, jadi konten itu adalah semua yang ini menurut saya pribadi ya. Jadi semua yang ada dalam ide kita, dalam otak kita itu dituangkan dalam sebuah karya atau sebuah media sosial gitu. Entah itu TikTok, Instagram, Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah konten. Jadi mau teman-teman kontennya itu konten dakwah, mau konten desain, mau konten informasi, konten apa lagi nih? Konten Palestina. Nah, itu adalah sebuah konten. Karena apa? Media atau dari otak kita nanti nyalur ke sebuah konten. Konten di mana itu diposting di sosial media. Itu adalah sebuah konten. Jadi sesimpel itu sebuah konten. Jadi nggak harus konten itu harus sinematografinya cakep banget ya. Terus kalau namanya konten itu harus berkualitas banget. Enggak. Konten itu sesimpel apa yang kita punya di otak kita, apa yang kita punya informasi dalam otak kita dituangkan dalam sebuah karya dan diupload di sosial media itu adalah sebuah konten. Jadi itu sebenarnya basic dari konten. Jadi nggak ada yang misalnya orang kita bikin konten terus kontenmu jelek banget, itu bukan konten yang sampah gitu kan. Nah, sebenarnya ya ya memang seperti itu gitu kan. Tapi ya kita harus sadar dulu bahwa konten itu adalah bagaimana kita mengemas apa yang ada dalam otak kita, informasi kita ke dalam sebuah media gitu ya. Seperti itu adalah sebuah konten. Nah, kira-kira apa aja bentuknya gitu ya? Coba ada yang mungkin bisa menjawab ya, biar saya nggak kelihatan kayak ngomong sendiri gitu. Ada nggak sih yang bisa jawab? Kira-kira apa aja bentuknya sebuah konten gitu? Ada nggak nih yang bisa jawab? Kalau malu-malu di chat aja ngomong nggak apa-apa kok. Apakah bentuknya harus kita bikin reels atau bentuknya harus seperti apa? Ada nggak nih yang tahu gitu? Krik-krik ya. Oke ya, mungkin di sini masih belum tahu ya. Jadi bentuk-bentuk konten di sini itu sebenarnya ada banyak juga. Jadi yang pertama bisa nah, iya bener banget ya. Jadi video, poster, carousel, ya, reels, ya, seperti itu. Dan di dalam sebuah konten video itu juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama short content, misalnya kita lihat video di TikTok, di reels itu namanya short content. Ada lagi namanya long long content ya. Kalau nggak salah seperti itu. Kalau misalnya kita lihat YouTube, lihat film, nah itu namanya long ya, karena panjang juga durasinya nggak begitu. Jadi itu adalah basic dari fundamental konten yang harus kita pahami sebelum kita nanti lebih jauh lagi nih kenal-kenal soal berbagai dunia di media sosial seperti itu. Oke, jadi sekarang pertanyaannya adalah kenapa tidak semua orang bisa membuat konten, gitu ya? Kenapa kok hanya segelintir orang aja yang disebut konten kreator, ya? Kenapa kok nggak semua orang bisa membuat konten? Padahal semua di sini punya HP, semua di sini punya kuota. Kira-kira apa yang membedakan seseorang yang bisa bikin konten dan kita yang nggak bikin konten? Coba.
Iya, ada nggak nih yang bisa menjawab gitu ya? Karena saya pengen di sini interaktif ya, kita saling saling ngobrol langsung aja biar nggak kelihatan kayak ngejelasin dosen gitu ya. Ya benar ya Mas Ferry ya, mau atau tidak maunya kita gitu. Jadi basic kembali dari sebuah konsep membuat sebuah konten adalah dari bagaimana kita mau atau nggak mau gitu. Karena pada dasarnya ya kita kembali lagi gitu bahwa sebagus-bagusnya kita, sebetul-betulnya kita, kalau kita nggak mau buat bikin konten ya nggak bakal bisa gitu. Seperti itu. Oke, jadi yang membedakan antara teman-teman mungkin yang masih belum bikin konten dengan yang udah bikin konten adalah mau atau nggak mau seperti itu. Oke, nah saya next aja ya, karena eh, waktunya juga ya di sini. Saya terlambat tadi. Oke, jadi teman-teman ketika nanti bikin konten ya untuk audiens gitu kan, usahakan teman-teman punya tiga konsep ini ya, tiga poin ini. Yang pertama adalah menyelesaikan masalah, gitu ya. Misalnya teman-teman di sini mau bikin konten soal edukasi, konten-konten yang mengajarin orang gitu ya atau sharing ya. Pastikan menyelesaikan masalah. Jangan hanya bikin gimmick-gimmick doang, misalnya kayak saya bikin konten yang viral, ternyata nggak viral, kan basi gitu kan ya. Jadi nggak menyelesaikan masalah gitu. Jadi yang kedua menghibur orang. Jadi nggak semua konten harus kita ngedukasi orang nggak. Kadang entertain juga perlu gitu ya. Makanya kalau kita lihat di Indonesia malahan ya, di Indonesia ini di mana IQ-nya itu sangatlah tinggi gitu ya. Nah, di mana Dewi Sandra dan Sandra Dewi itu bisa salah ini ya, salah nama gitu ya, bisa tertukar gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah keunikan ya di Indonesia ini gitu, di mana konten-konten kayak hiburan, konten-konten yang basisnya itu entertain itu lebih lebih apa ya? Kalau bisa dibilang lebih banyak viewernya gitu ya. Misalnya kita lihat di mana di YouTube gitu ya, konten-konten soal misalnya Ome TV gitu kan, itu sekitar 400.000 ya, dibandingkan kita misalnya kita bikin misalnya ada ya seorang konten kreator bahas soal misalnya dunia finance ya atau dunia apalagi dunia konten kreator ya, itu viewernya paling ya maksimal di berapa 50.000 gitu ya atau berapa ya, intinya nggak sebanyak apa ya, nggak sebanyak konten-konten entertain misalnya masak-masak dan lain sebagainya seperti itu. Ya prefer ke teman-teman maunya seperti apa. Yang ketiga memberikan informasi ya. Jadi berikan informasi yang kira-kira orang itu butuh gitu ya. Misalnya informasi apa? Informasi Palestina gitu ya. Informasi penyaluran bantuan dan lain sebagainya itu bisa kita jadikan sebuah konten juga gitu. Jangan egosentrik. Apa itu egosentrik gitu ya? Jadi sebelum kita tahu soal egosentrik, teman-teman ya, kalau bikin konten, kalau misalnya kita mau mulai buat membuat konten di Instagram, pastikan kita tahu yang namanya audience centric. Apa itu audience centric? Jadi kita tahu nih, gitu kan, target audiens kita itu siapa, target market kita kita itu siapa. Gak semua kita bisa lahap semuanya gitu, gak semuanya kita bisa makan semua yang nggak bisa. Jadi emang benar-benar yang bisa kita fokuskan aja satu orang aja, ya bukan satu orang ya, maksudnya satu market aja. Misalnya di sini saya sebagai seorang desainer gitu kan ya, market saya siapa? Market saya di sini ya anak muda ya, anak muda umurnya sekitar 18 sampai 24 tahun. Jadi kita bedah demografinya seperti apa gitu ya. Kita breakdown semuanya, target kita seperti apa, dan konten kita mau seperti apa. Agar apa? Agar ketika nanti kita mendelivery pesan kita bikin konten, entah itu dalam bentuk teks atau tulisan atau apapun itu gitu kan, kita bisa menyesuaikan nih. Misalnya di sini target mereka saya adalah anak-anak ya atau pemuda yang umurnya 18 sampai 24 tahun ya. Kalau lebih juga nggak apa-apa, masuk juga itu. Jadi apa? Saya ketika mendelivery pesan saya mengatakan lo gue gitu mas. Meskipun saya sebagai orang di Surabaya nggak pernah ngomong lo gue ya. Saya ngomongnya kon gitu kan ya, sampean gitu kan. Nah karena saya punya marketnya pengen luas, anak muda ya saya pakai lo tahu nggak sih gitu kan. Gue cara bikin, nah dan sebagainya pakai gue-guean nggak begitu. Nah itu juga bagian dari cara kita mendelivery pesan kita untuk bisa mencapai di target market yang kita inginkan seperti itu. Jangan egosentrik. Apa itu egosentrik? Ya ini kita kayak bikin konten tuh aja senang-senang kita aja gitu. Gitu. Beda lagi kalau misalnya orang itu famous ya. Kalau orang itu emang basicnya mereka udah terkenal ya mereka bebas ngelakuin apapun itu ya. Mereka bebas buat misalnya
bikin konten buat vlog itu ya bebas karena mereka udah ada famous, mereka udah membangun titik karirnya di ya di masa yang dulu gitu kan. Nah, beda dengan kita, kita yang bukan siapa-siapa, yang manusia biasa, terkenal enggak ya, kayak enggak gitu kan. Terus apalagi ganteng juga pas-pasan gitu kan. Nah, jadi kita harus turutin apa yang audiens mau gitu. Misalnya audiens kita mau soal konten tutorial yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya kita harus turutin. Karena apa? Ya kita bikin konten bukan buat kita, Rek. Kita bikin konten buat orang lain. Jadi kalau misalnya kita memaksakan bahwa ini konten saya ini bagus gitu, tapi ternyata nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen, nggak ada yang nge-save, berarti konten kita jelek, ya. Itu harus kita pahami gitu karena titik awal dari kita belajar adalah ketika kita membuat sebuah kesalahan. Jadi makin banyak kita membuat kesalahan, makin kita belajar, 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 akhirnya kita bisa tahu nih mana yang benar, mana yang salah seperti itu. Oke, jadi egosentrik adalah jangan kita terlalu apa ya, terlalu memaksakan keinginan kita sampai kita nggak bisa membedakan nih mana yang kira-kira kita egois dan mana yang enggak seperti itu. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Nah, next. Nah, jadi sebelum kita membuat sebuah konten, jadi ini adalah sebuah sebuah apa ya, sebuah mungkin penyemangat yang bisa teman-teman mulai tanamkan dari sekarang ya kalau misalnya mau eh, terjun di dunia konten kreator ya. Jadi sesuatu yang panjang dimulai dari fondasi yang kuat. Jadi nggak ada ceritanya orang yang udah jadi sekarang itu mereka nggak punya mimpi yang kuat, nggak punya dream yang jelas, nggak punya apa ya, nggak punya rasa yang benar-benar apa ya ditanam gitu. Kita tahu ya Sultan Muhammad Al-Fatih ya, beliau menggembleng dirinya itu bukan 1 2 tahun Rek, untuk bisa menaklukkan Konstantinopel di umur 18 tahun ya. Beliau udah belajar bahasa itu dari tahun kapan, dari bayi ya, dari kecil gitu kan. Belajar mana, belajar berperang itu dari lama gitu. Nah, jadi emang harus kita tanamkan sebuah fondasi kita, sebuah apa ya, fundament itu dalam diri kita gitu. Karena apa? Kalau misalnya tujuan kita bikin konten itu cuma buat FOMO, ya habis ikut ini kita langsung, ayo kita bikin konten, nah, tapi kita nggak punya pondasi yang kuat dalam diri kita. Saya yakin satu satu 2 hari kalau misalnya nggak ada yang lihat, selesai gitu ya, selesai udah nggak mau bikin lagi gitu. Karena FOMO gitu, orang yang FOMO ya ya seperti itu, cuma ikut-ikutan doang ya, jadi bebek aja gitu. Jadi kita harus jadi orang-orang yang benar-benar kritis ya. Kita mulai seperti ini karena kita punya target mau seperti apa. Kita mulai ini karena kita punya belief seperti apa, conviction seperti apa, seperti itu. Nah, atau bikin misalnya keren-kerenan aja. Oh, saya bikin konten, saya konten kreator. Enggak ya. Konten kreator itu bukan dijuluki oleh kita sendiri, enggak. Tapi orang lain yang mengatakan kita konten kreator. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang wih, saya sebagai seorang konten kreator gitu kan. Saya sebagai seorang ustadz gitu. Kebanyakan ya beliau ya orang-orang itu masih mungkin ya masih baru-baru tahu soal dunia konten atau dunia yang dia gelutin. Jadi ada namanya Danny Krager Effect ya. Jadi orang itu baru belajar dia bakal merasa, wih saya ini banget rek, saya paling jago rek gitu kan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat juga ya di podcastnya Ustaz Felix Sau juga beliau juga mengatakan bahwa saya nggak pernah mau dikatain Ustadz gitu kan. Tapi kalau orang manggil Ustadz ya nggak apa-apa gitu karena ya kita sebagai ya kita memantaskan diri kayak begitu. Tapi nggak ada naluri orang yang mengatakan bahwa oh, saya seperti ini. Kebanyakan orang yang seperti itu adalah ya tadi gitu. Mereka baru belajar, akhirnya ya ngerasa bahwa ilmu saya udah banyak banget gitu kan. Nyatanya di dunia enggak, masih kamu adalah banyak lagi yang lebih spesial daripada kamu gitu. Jadi ya kita harus terus belajar terus dengan sombong dan terus buat berproses itu intinya ya. Jadi sesuatu yang panjang dimulai dari fondasi yang kuat sekali lagi. Jadi buat teman-teman di sini pasti kan udah punya ya kira-kira niat apa nih yang pengen teman-teman tanamkan. Entah itu niat buat dakwah, niat buat mungkin membangun sosial currency ya atau kita membangun branding kita atau mencari uang nggak ada masalah monggo silahkan teman-teman buat nyari apa nyari poinnya sendiri gitu. Nah saya sendiri juga awal mula terjun di dunia konten ini karena saya pengen ilmu yang saya punya ini apa ya orang lain juga tahu gitu. Misalnya saya dulu kan konten kreator ya, saya dulu juga iseng-iseng bikin konten ya bukan iseng juga sih, saya diajak teman saya buat bikin konten. Jadi beliau ngomong gini, ya namanya Mas Syamas Fitria, beliau untuk dokter Kanva, ngomong gini, Mas Antum itu desainnya bagus-bagus Mas, coba Antum bikin kontennya, coba Antum ajarin orang lain gitu kan. Saya mikir bahwa
lah saya desain saya cuma gini doang gitu kan, siapa yang mau belajar kayak gitu kan. Nah akhirnya karena ada namanya juga ya, sebentar namanya saya lupa. Jadi eh oh, saya lupa. Jadi ada namanya istilah ya, istilah bahwa kita itu apa ya, ibaratnya merasa bahwa ilmu kita ketek, padahal menurut orang lain ilmu kita itu udah layak buat kita share kayak gitu. Jadi ya sharing-sharing aja nggak apa-apa. Kita ngasih informasi selama itu informasinya valid, ya monggo gitu. Kita bisa buat berbagi, kita bisa buat bikin konten seperti itu. Ya pastikan kita punya sebuah fundamental yang kuat sebelum memulai sesuatu apapun itu ya. Oke. Nah, ini ya, ini orang yang viral ya, orang yang viral yang dia kita pasti tahu ya. Emang nggak malu sama bocil ya. Jadi ada bocil yang niru set up konten gue ya. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih belum ngeh ya, jadi ada seseorang ya, jadi seorang anak ya. Ini juga saya pas baru lihat, wis, ini anak keren banget ya, umur 14 tahun ya, itu udah mulai konten, udah mulai bikin video di saat anak-anak semuanya mungkin masih main FF ya, masih main ML. Nah, dia udah bikin konten, dia udah ngerti ngedit video, dia udah ngerti apa setup lighting dan lain sebagainya gitu. Jadi ya masa kita nggak malu gitu ya. Kita yang sama-sama punya HP, kita sama-sama yang juga punya otak juga gitu kan. Kita juga punya kuota juga. Masa kita kalah sama bocil gitu ya. Yang sekarang Masya Allah ya, saya juga udah kontak-kontakan juga sama si Anas ini, Anas Media gitu kan. Nah ternyata ya ya tadi gitu kan, dia sadar gitu bahwa ada potensi di dunia konten kreator seperti ini. Tinggal kita mau atau nggak maunya itu. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah ada sebuah quotes ya yang saya baru dapat juga, dan menurut saya adalah sebuah kata yang valid ya, terlepas dari kontroversial ya. Jadi dunia ini tidak dirubah oleh orang pintar yang tidak punya nyali ya. Karena sejatinya ya, buat teman-teman mungkin yang pinter banget gitu kan, tapi ilmunya dipendam sendiri, ya mungkin manfaatnya cuma cuma buat kita sendiri gitu. Tapi ketika mungkin orang itu dia biasa-biasa aja tapi dia berani buat punya nyali, dia berani buat lakukan sesuatu, belajar keras-kerasan gitu ya, maka mereka bakalan mengubah dunia gitu. Karena saya sendiri juga mengalami gitu ya, saya juga orangnya nggak pintar-pintar banget ya, MTK saya bolong-bolong gitu kan. Nah tapi saya pengen bahwa ada sesuatu yang pengen saya delivery, apa itu sebuah desain dari HP itu yang pengen saya delivery kepada teman-teman mungkin yang masih belum punya laptop, belum punya PC gitu ya, bahwa kita bisa loh bikin dari HP, kita bisa loh bantu desain sosial media, kita bisa loh bikin banner dari HP, kita bisa loh bikin PowerPoint dari HP, itu bisa asalkan apa ya mau kayak gitu. Nah akhirnya di situ saya mikir bahwa oh ini bener banget. Jadi dunia itu dirubah oleh orang kebanyakan ya, yang bukan kebanyakan ya. Jadi dunia ini dirubah oleh orang bodoh yang rela melakukan apapun. Dalam artian di sini adalah orang yang apa ya, bukan orang bodoh juga ya, lebih kepada orang yang berani melakukan atau berani bertindak. Action speak louder ya. Jadi kebanyakan orang mungkin punya planning yang besar. Saya mau begini, 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 tapi nggak ada eksekusinya, sampah ya gitu. Jadi ya yang nggak ada gunanya gitu. Semua orang bisa bermimpi, semua orang bisa mengatakan A, B, C, A, B, C, semua orang bisa, tapi nggak semua orang berani buat melakukan. Nggak semua orang berani buat survive. Nggak semua orang berani buat apa ya? Berani buat ya terjun ya, eh, reading the wave kayak begitu. Jadi ya kita harus belajar dari, meskipun ya dari Arnaf ini yang masih kecil, kita harus belajar bahwa wis, dia punya mental yang kuat nih ya. Sehingga alhamdulillah beliau sekarang ya udah gokil ya. Mas Polo itu masih 20.000, sekarang udah 169.000 ya followersnya, itu gila banget. Gokil gitu ya. Nah, jadi seandainya dia ini nggak mulai, ya mungkin dia nggak bakalan ada nasib seperti ini. Kayak begitu. Jadi ya tergantung kita sendiri gitu kan. Kita siap nggak gitu kan. Kita mau nggak buat ngorbanin gitu ya. Karena setiap pilihan kita pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Misalnya teman-teman di sini ya, yang mau buat kerja keras gitu ya, pasti bakal kesepian gitu ya. Sepian, nggak ada kawan gitu kan. Itu udah pasti. Karena apa? Misalnya, ayo Rek, nongkrong Rek, nang warkop Rek gitu kan. Saya kira aku nggak konten gitu. Aku saya bikin konten, aku saya ingin dan lain sebagainya gitu. Jadi ada yang dikorbankan gitu. Tapi ya
kita tinggal pilih kita mau mengorbankan masa depan kita atau masa sekarang kita. Itu pilihan kita. Ya, jadi buat teman-teman terserah monggo mau mau enak sekarang atau enak nanti monggo terserah bebas itu ya. Kita nggak ada maksa apapun. Tapi buat teman-teman yang mau mikir jangka panjang ya kita mendingan ngorbanin diri kita sekarang biar kedepannya kita lebih enak seperti itu. Oke, nah tadi setelah kita udah eh, lumayan serius ya. Nah jadi kita bakalan jelasin bahwa konten itu sesimpel ini ya. Ini dari konten Real Masjid ya. Nah, di wayahe wong tulus tampil gitu ya. Jadi sesimpel kita naruh gambar kucing, kita kasih tulisan wayahe wong tulus tampil gitu ya. Sesimpel itu adalah sebuah konten. Dan kalau teman-teman tahu ya, itu like-nya 1.000 ya, like-nya 1.000. Karena apa? Orang ngerasa bahwa ini lucu rek, ini relate dengan kita, kayak begitu. Nanti di sini ini, jadi nggak harus kita editingnya cakep banget gitu kan, nggak harus. Tapi kalau mau cakep ya, monggo join di Unfix ya, di kampus saya gitu monggo gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau sekedar bikin konten-konten yang simpel-simpel bisa kita dari Canva juga bisa, dari Pixlab juga bisa, dari Paint di laptop juga bisa kayaknya gitu kan. Jadi intinya kita kembali lagi gitu. Karena kalau kita lihat sekarang ya, malah desain-desain yang mungkin quotes-quotes yang sad boy gitu ya, yang misalnya apa ya, saya nggak suka sad boy juga ya. Jadi misalnya kayak apa ya, sad boy saya nggak kenal-kenal dunia gituan ya. Intinya kayak quotes-quotes yang galau, yang melo-melo, yang oke. Nah, ada lagu-lagu lagu-lagu apa sih itu? Saya nggak tahu lagu-lagu galau kayak begitu. Nah, itu biasanya memang potensi buat orang lihat, wih saya lagi galau, rek, hanya di like, disimpan. Nah, itu potensial buat banyak like-nya kayak begitu. Nah, oke, seperti ini contoh Real Masjid ya. Jadi kita kasih quotes-quotes yang kena di hati, yang rasa bahwa kita sadar diri, kita terreminder, tadi ingetin itu bakalan banyak engagementnya. Karena apa? Ngerasa bahwa relate seperti itu. Oke, nah jadi poin di sini adalah berpikir jadi audiens ya. Ini kita kembali lagi kepada sebuah konten bahwa audience centric ya. Jadi jangan kita bikin konten untuk kita sendiri enggak ya. Tapi bikinlah konten untuk orang lain, bikinlah konten untuk audiens kita. Ini contohnya ya, saya baru ini pas bikin konten ini nggak usah 3 hari yang lalu ya. Ini alhamdulillah nyampe 100.000 ya. Ini udah saya jarang banget sampai 100.000 ya. Nah ini karena apa? Karena di sini saya lihat momentumnya, oh ini mau Lebaran, rek. Ini mau Lebaran, ini mau Idul Fitri. Nah saya bikin konten untuk Idul Fitri. Saya bagi-bagi bahan yang insya Allah bakalan dibutuhin banyak orang ya. Saya bagi-bagi logo-logo buat Idul Fitri. Nah komennya 2.700, yang nyimpen 1.800, yang nonton 100.000 ya. Karena apa? Jadi gini, konsepnya dalam Instagram ya saya bahas sedikit terkait engage dunia konten ya. Jadi trik agar konten kita itu bisa banyak viewernya adalah dengan kita maksimalkan di penyimpanannya. Jadi orang nyimpen nggak kira-kira gitu. Jadi kalau makin banyak orang yang nyimpen, makin di boost konten kita. Jadi antara share dan juga save itu yang paling berpengaruh buat konten kita. Jadi berpikirlah kira-kira apa sih yang membuat konten kita itu di-share sama orang-orang lain gitu ya. Antara kita maksa buat share ya, kita maksa share konten ini. Nah, itu juga bagian dari cara kita buat orang lain share gitu. Atau dengan kita membuat sebuah konten yang manfaat, yang relate, itu bakalan di-share gitu kan. Misalnya kita lihat apa? Meme-meme ya yang lucu-lucu gitu kan. Kita pengen menyindir teman kita gitu kan. Misalnya yang apa ya, meme-meme yang apa ya? Saya nggak jarang lihat meme-meme juga gitu kan. Intinya konten-konten yang relate dengan kita, yang galau-galau mungkin ya, yang suka galau-galauan gitu kan. Itu mungkin relate ya. Itu biasanya kita bakal nge-share ya untuk menunjukkan kepada orang lain. Kita nunjukkan bahwa aku juga begini loh gitu kan. Aku juga begini gitu kan dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman saya tahu kira-kira orang butuh nggak sih dengan konten kita gitu, relate nggak gitu. Karena paling penting di dalam konten adalah relate nggak itu. Karena gini teman-teman ya, sebagus apapun konten kita, sedaging apapun konten kita, kalau nggak relate ya kebanyakan orang bodoh amat gitu. Karena apa? Di Instagram sekarang, di dunia konten sekarang itu ada berjuta-juta orang yang bikin video, yang bikin reels, yang bikin konten gitu. Jadi ya kalau konten kita nggak terlalu berguna amat buat orang lain ya
apa yang dilihat, kita bisa lihat yang lain kayak begitu. Jadi seinstan itu orang-orang sekarang ya. Jadi kalau jelek scroll, jelek scroll, jelek scroll. Jadi emang harus kita kalau kita mau lebih jauh lagi ada yang namanya hook, storytelling, call to action itu banyak banget ya di dunia konten ya gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman mau lebih dalam lagi itu nanti saya ada gurunya juga ya, saya ada gurunya juga. Beliau juga bagi-bagi ya, bagi-bagi video tutorial gratis juga. Nanti kalau teman-teman mau mungkin nanti saya bakal share ya. Nanti beliau juga, nanti saya juga belajar ya, belajar dari kelas beliau. Cuma saya ikut yang berbayar gitu. Mungkin teman-teman nanti belum bisa, monggo ikut yang free juga ada gitu. Nah, jadi di sini adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi diri kita gitu, agar ya kita nampak gitu ya, kita hidup gitu ya. Jadi saya juga ini ya punya perspektif seperti ini gitu. Jadi saya pengen ya one day suatu saat nanti gitu kan saya lihat wah saya dulu seperti ini rek gitu kan. Jadi pas saya udah umur berapa gitu kan saya tahu saya ternyata konyol begini gitu kan. Kayak begitu. Jadi kita harus punya apa ya jejak digital lah minimal gitu ya biar kita apa ya ada rasa bahwa saya pernah hidup di masa ini rek kayak gitu. Itu yang saya sendiri ya. Jadi saya emang pengen benar-benar menanamkan bahwa saya itu ada loh di dunia gitu kan seperti itu. Jadi ya minimal lah ya kita itu bisa meniru seperti para sahabat gitu kan namanya dikenang oleh orang lain gitu kan. Nah itu karena apa? Mereka manfaat buat orang lain, mereka berdampak gitu kan. Nah cara berdampak di era sekarang sangat gampang ya. Kita bikin konten itu udah berdampak meskipun ya skalanya masih kecil nggak apa-apa ya. Karena ya yang dinilai adalah bagaimana kita manfaat buat orang lain ya. Kita perlu tahu bahwa sebuah hadis kalau nggak salah ya saya lupa juga khairun nasi anfa'uhum linnas ya jadi sebaik-baik manusia adalah yang manfaat buat orang lain itu yang saya pegang dari awal bikin konten ya jadi saya dulu juga orangnya apa-apa saya sharing ya saya misalnya teman saya kau bisa gini nggak oke gini cara gini saya emang basicnya suka sharing gitu ya saya suka ngobrol gitu kan nah akhirnya keterusan sampai dibikin konten seperti ini jadi teman-teman nggak bisa ya bukan nggak bisa ya jadi lebih tepatnya teman-teman harus di apa ya dibiasakan bahwa kita itu apa ya usahakan belajar ya jangan kita merasa bahwa udah nggak bisa nggak tapi belajar gitu kita harus punya mindset learning ya learning gitu belajar terus. Mungkin teman-teman di sini ada yang nggak bisa ngomong di depan kamera nggak bisa ngomong di di depan forum nggak apa-apa gitu belajar tapi gitu kan. Jadi jangan sampai kita ngerasa bahwa saya nggak bisa selesai nggak ya jangan gitu ya sampai kapan kita mau seperti itu tapi kita ngerasa bahwa kita nggak bisa ya belajar gitu nanti bakalan bisa insya Allah ya tentunya dengan waktu yang juga cukup panjang jangan sampai kita mengharapkan hasilnya cepat untuk sebuah jangan kita mengharapkan sebuah hasil yang cepat dengan proses yang instan jangan karena yang instan-instan itu biasanya ya nggak bagus ya gitu contohnya ya mie instan ya nggak bagus juga mie instan gitu kan seperti itu. Nah, terakhir dari saya, jadi orang harus konsisten ya. Jadi konsisten ini adalah kunci dari semua hal ya. Ini yang saya sering katakan semua profesi apapun ya, semua kegiatan apapun kalau konsisten kita bakalan jadi. Itu udah rahasia setiap orang yang udah jadi sekarang ya, siapapun yang udah jadi sekarang, teman-teman bisa lihat mereka pasti konsisten. Mereka pasti ngelakuin hal itu terus. Mereka pasti terus belajar. Mereka pasti terus buat nambah ilmu. Gitu ya. Mereka nggak ada rasa cukup buat belajar, nggak ada rasa cukup buat selesai enggak. Tapi mereka terus belajar gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen terjun ya, teman-teman harus ingat dulu gitu kan tujuan mulai itu untuk apa. Jadi misalnya teman-teman ya ikut di Abah Universe ini kan tujuannya buat apa pas awal join itu kan? Apakah tujuannya buat saya pengen ikut-ikutan aja, saya pengen ini aja, ya mungkin bakalan bertahan 1 2 hari aja. Tapi kalau teman-teman punya niat yang dalam, punya tujuan yang dalam, maka setelah ini pun berakhir ya Mas bakalan ini juga gitu kan. Bakalan bisa gerak juga meskipun nggak kita tonton nggak begitu bahasanya ya. Jadi kita harus tahu kita mulai ini untuk apa. Dan sesekali kita harus lihat sudah seberapa jauh perjuangan kita. Jadi kita apa ya? Kita misalnya udah mulai udah mungkin udah jalan 1 bulan 2 bulan kita harus lihat ke belakang nih. Oh, saya udah berbeda dari saya yang dulu. Untuk apa? Untuk mensyukuri kita. Ya, kita harus bersyukur ya. Misalnya kita udah ngerasa bahwa saya nggak berguna gitu kan. Kita harus lihat gitu kan. Berapa banyak orang yang udah kita bantu, berapa banyak orang yang udah ngerasa manfaat dengan konten kita
Berapa banyak orang yang udah ngerasa bahwa dengan konten kita mereka tahu sebuah hal baru itu harus kita syukuri. Tujuannya agar apa? Agar kita nggak quit, nggak berhenti, gitu ya. Jadi beda beda antara quit dan exit ya. Exit adalah ini mungkin pembahasan yang di luar lagi ya. Jadi quit itu artinya kita menyerah. Tapi kalau exit kita mencari jalan yang baru. Itu beda lagi pembahasannya. Mungkin nanti di sebuah forum yang baru ya. Karena ini kita bakal bahas soal konten ya, bukan di dunia bisnis seperti itu. Oke. Jadi seperti itu aja untuk pembahasan ya di dunia sosial media, bagaimana kita bisa produktif di dunia. Sebentar, saya coba cari dulu. Nah, di dunia sosial media ini, karena salah satu skill yang paling dibutuhkan sekarang adalah bagaimana kita punya skill buat bikin konten. Karena sekali lagi, setiap orang ya, entah itu masjid, kalau kita lihat sekarang ya, masjid, perusahaan, atau personal, atau freelance ya, semua dimulai dengan konten. Kita lihat restoran, geprek bensu, apalagi ya perusahaan-perusahaan rel masjid ya, Masjid Raya Al Falah gitu kan, Sragen itu juga bikin konten gitu kan. Nah kalau kita nggak bisa bikin konten, berarti ada yang salah dengan kita seperti itu. Oke itu aja Ustadz ya. Sedikit dari saya, semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan ke jenengan, G. Nggih, siap. Matur suwun, Gus. G. Oke. Jadi teman-teman, tadi itu yang disampaikan sama eh, eh, Gus Miftah ya. Jadi itu baru kulit ya. Tadi belum ada dagingnya. Dagingnya masih masih disimpan sama Gus Miftah. Nah, Gus Miftah ini punya kelas. Nah, jadi teman-teman nanti kalau mau ada lebih dalam, nanti bisa ikut kelasnya. Ada yang kelas free, ada yang kelas berbayar. Nah, nanti pakai aja apa namanya voucher ya. Vouchernya apa Universe. Oh, Nanti boleh, insya Allah boleh, dikasih dikasih apa namanya diskon sama Gus Miftah. Oke, boleh, boleh. eh, teman-teman, gimana tadi pemaparan Gus Miftah? Jadi karena baru kulit ya, tentu saja harusnya sih banyak yang mau ditanyakan. Apalagi teman-teman yang gabung di pesantren virtual apa itu ada keinginan untuk konten, gitu ya. Karena kemarin kita sudah belajar dari para influencer ya, influencer ada eh, siapa Kak Sahar, ada Kak Bayu, ya, kemudian ada juga apa namanya itu penulis, ya dan seterusnya. Nah, itu semuanya kalau dituangkan di sosial media, ya itu akan jadi konten, kayak gitu. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan teman-teman raise hand, ya. Kemudian kalau raise hand nanti silakan dinyalakan mic-nya. Saya utamakan dulu yang raise hand ya. Present. Nanti kalau malu-malu boleh di chat ya. Gitu. Ada nggak teman-teman yang mau bertanya? Yuk silakan. Ada yang mau bertanya? Yang nyalain kamera maupun yang eh, tidak nyalain kamera. Ada? Gus, sambil mancing yang lain Gus, saya mau tanya Gus. Oke, monggo Ustaz. eh Kalau belajar kan Gus Mepta kan apa namanya? eh Konsennya itu belajar desain atau ngedesain dari handphone gitu. Nah, kenapa kemudian memutuskan untuk pakai handphone padahal sekarang juga pakai laptop itu? Oke. Ini pertanyaan sangat mantap nih, Zat. Iya, iya. Aduh, aduh. Monggo dijawab, Gus. Oke. Jadi, eh, kenapa kok masih pakai handphone ketika Alhamdulillah udah ada laptop, udah ada Hmm. monitor juga gitu kan? Alasannya simple ya, karena saya udah nyaman ya. Kalau orang udah nyaman itu nggak bisa berpindah ke lain hal ya. Jadi seperti itu. Jadi bahkan ya kalau teman-teman mungkin ya tahu ya, di saya juga ini kan, saya alhamdulillah juga bisa bikin website juga sendiri ya, itu juga dari handphone ya. Jadi saya bikinnya pakai laptop buat bikin WordPress-nya, tapi saya pakai elemen-elemennya saya bikin dari handphone kayak gitu.
Jadi ya memang karena saya mikirnya kayak gini, kalau laptop itu ribet di bagian shortcutnya ya. Jadi kalau misalnya saya kan juga ya sempat belajar Figma juga gitu kan. Nah itu kita harus ngafalin tuh ya, Ctrl C, Ctrl F dan lain sebagainya itu menurut saya lumayan ribet gitu kan. Nah ketika saya bisa lebih cepat dengan handphone ya, yang saya juga udah gelutin 2 tahun lebih gitu ya. Nah akhirnya saya mikir bahwa bikin gini doang mah dari handphone cuman 5 detik ya gitu. Akhirnya saya mikir oke lah pakai handphone aja juga udah oke. Nah, ketika baru mungkin misalnya di media-media yang nggak bisa pakai handphone, misalnya kita bikin website, kita ngatur automasi, gitu. Nah, itu kan membutuhkan emang laptop gitu kan. Nah, akhirnya kita kolaborasikan aja handphone dengan eh, laptop kayak begitu. Karena basicnya sendiri saya emang udah nyaman-nyaman pakai HP, jadi ya kayaknya masih belum mau pindah kalau belum terpaksa banget seperti itu, Ustaz. Oke, sip. Eh, nah, mungkin ada beberapa teman-teman di sini juga mungkin dalam tanda kutip punya keterbatasan ya, alat atau toolsnya. Nggak punya laptop ataupun kalaupun punya laptop mungkin speknya nggak cukup gitu ya. Nggak cukup untuk ngedesain, yang edit dan seterusnya. Nah, ternyata memang cukup pakai handphone ya, cukup pakai handphone. Kalau saya sendiri sih pakai dua-duanya handphone sama PC gitu ya. Karena ada beberapa aplikasi yang saya kayaknya nggak nyaman deh kalau cuma pakai handphone kayak gitu. Nah, harus pakai laptop atau sebaliknya. Kalau pakai laptop kayaknya kurang fleksibel. Nah, kalau handphone kan fleksibel, dikantongin ya, kerjain setengahnya nanti pas waktu di jalan dikerjain lagi setengahnya kayak gitu. Itu kan lebih simpel ya. Oke, teman-teman, gimana? Sudah terpancing untuk bertanya? Boleh Raisen yang mau bertanya, teman-teman. Untuk tamu Abah malam hari ini adalah Gus Miftah yang ngajarin kita tentang gimana konsisten untuk konten di sosial media. Dan kodarollahnya memang Gus Miftah kontennya banyak desain gambar meskipun kontennya di Instagram banyak video gitu ya. Ya, ya itu. Oke, teman-teman, ada nggak yang mau bertanya? Ya, Yang nggak ada, mungkin saya tanya aja kali ya. Di sini ada ada, Gus. di sini ada nggak sih yang udah mulai ngonten gitu nggak sih? Ada yang minimal lah ya kita rajin bikin story itu ada nggak sih? Yang bikin Eh, story ada nggak? Kalau ada boleh di apa namanya? Boleh di chat Ya nama ada akunnya ya. Kak Atika, Kak Nah, Fat, Kak Aldan, Januarta ya, Kak Reta Sagita, Kak Akang Zai, ada Anissa ya. Ini kira-kira udah ada nggak nih yang mulai buat bikin konten ya? Gak harus di feed ya, di story juga siapa nih yang udah mulai gitu ya? Jadi kita ya. nggak harus langsung gaspol gaspol nggak, tapi kita bisa dari step-step kecil dulu aja nggak apa-apa. Ada, oke ada. Gus, ada yang sudah risen, Gus. Oke, Mbak Siti monggo, Rohmah. monggo, monggo. Silakan dinyalakan mic-nya Mbak Siti Rohmah. Langsung bertanya. Halo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Monggo, Mbak Siti Rohmah. Cek, cek. Iya Ustadz, apakah saya terdengar? Siap. Terdengar. Langsung. Eh, Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Miftah yang telah memaparkan tentunya. Saya mau Hmm. bertanya Kak, Hmm. saya kan udah apa ya, udah mulai gitu kayak mau bikin-bikin kayak konten gitu. Sebelumnya saya juga pernah ikut kelas kakak yang apa tuh yang kemarin itu tuh, yang 3 hari di Telegram itu ke apa ya, namanya lupa saya. Desainer apa gitu. Nah, saya udah coba-coba ikut, saya coba-coba bikin, tapi kayak saya tuh ketika saya bikin, saya kurang pede gitu Kak. Saya kurang pede buat apa ya, buat di up atau di upload gitu tuh. Saya kurang pede. Itu gimana ya Kak, buat mengatasi rasa tidak percaya diri saya begitu. Terus saya tuh kadang kalau jujur saya tuh ke desain-desain gitu tuh saya sedikit kurang gitu Kak. Sedikit kurangnya karena apa? Saya kadang mencari kayak bahan-bahannya, konten-kontennya tuh kayak apa ya gitu tuh, apa yang bisa saya masukkan dan lain-lain gitu tuh. Jadi saya terkadang ketika saya sudah
saya pusing gitu, saya tuh udah saya stop gitu, tuh saya nggak lanjut lagi gitu Kak. Nah itu bagaimana gitu Kak mengatasinya gitu, tips-tipsnya biar apa ya, saya tuh mencari konten dengan mudah dan lain-lain gitu tuh Kak. Oke, Terus sip. Ada lagi? ya, terus gimana ya Kak, biar kan kita tuh pasti ada aturannya Kak yang harus kita perhatikan untuk di upload ya di sosial media kita gitu tuh, biar tidak terkena apa ya, mungkin plagiarisme ataupun yang lainnya. Nah itu Hmm. bagaimana ya Kak, agar kita tuh bisa memperhatikan hal tersebut begitu Kak. Mungkin itu dari saya Kak. Terima kasih. Ya, sip. Eh, Tertangkap ya, Gus, yang dimaksud pertanyaannya. Yang Silakan pertama langsung. gimana, Kak? Yang Yang pertama pertama. agak lost connection tadi. Yang pertama tadi apa, Mbak Siti Rahmah? Mengatasin malu konten ya, malu upload konten ya. Ya, Atau betul. percaya diri begitu Kak. Karena Kurang saya percaya diri. malu gitu buat mengunggahnya di sosial media saya gitu. Oke, Oke. oke, makasih banyak ya atas pertanyaannya. Sebelumnya mau pertanyaan yang langsung menusuk atau pertanyaan yang kita harus smoothing dulu nih. Karena karena jawabannya beda, bisa kita mainkan jawabannya ya. Oke, mungkin kita smoothing dulu ya. Dua-duanya Karena boleh. jawabannya boleh. Oke. Tadi kalau misalnya saya sendiri ya, kan saya sendiri mungkin orangnya beda dengan Kang Sahar ya. Kang Sahar kan orang-orangnya smooth banget ya, orang Sunda ya, seorang Surabaya ya. Basicnya tuh emang frontal banget ya orangnya ya. Jadi begini, buat teman-teman ya, mungkin yang malu buat upload konten, teman-teman mikir gitu. Kita nggak makan dari orang lain, kita nggak makan dari malu kita nggak makan dari apa kata orang lain, enggak ya. Kita berdiri di kaki kita sendiri gitu ya. Jadi ya ngapain mikir orang lain gitu, kayak gitu. Nah, sampai nanti di titik kita bakal menemukan bahwa oh saya di sini prosesnya gitu. Jadi emang ada step by stepnya. Kalau teman-teman lihat desain saya yang dulu ya sampah juga kayak gitu kan. Saya juga jelek juga gitu kan. Kalau teman-teman lihat ya di akun Hijrah Grafik itu yang paling pertama itu juga desainnya juga ya gitu doang. Tapi saya malu enggak, saya bangga iya dulu tapi gitu kan. Nah, jadi emang harus kita ada prosesnya itu. Jadi kita harus percaya diri aja gitu kan. Gak usah malu. Kalau malu bikin akun palsu aja nggak apa-apa gitu ya. Gak usah diupload di akun utama nggak apa-apa gitu. Agar apa? Agar ada track recordnya gitu. Agar kita tahu oh konten pertama salahnya di ini, konten kedua salahnya di ini. Bisa kita evaluasi. Kalau kita hanya simpan di galeri aja, ya cuma ya jadi sampah rek gitu. Cuma jadi memenuhi penyimpanan kita kayak begitu. Nah kalau teman-teman enaknya apa, enaknya diupload, kita bisa tahu oh saya kemarin salahnya di sini, saya di sini kayak begitu. Nah kalau masih malu-malu atau masih belajar ya nggak ada masalah gitu. Nah misalnya teman-teman plagiat gitu kan ya. Nah di sini plagiat ini emang ada banyak kontroversi ya, kontroversi banyak banget gitu kan. Nah kalau saya sendiri memang orangnya tuh ya niru aja nggak apa-apa gitu, nggak apa. Orang yang niru konten saya monggo nggak apa-apa, bebas ya gitu. Karena saya mikir juga dulu saya juga mulai dengan niru orang lain, Rek, gitu kan. Saya juga dulu nyamain desain orang, saya ngeplotin orang gitu. Karena gini, buat teman-teman ya, atau mungkin teman-teman di sini yang anak Unpix itu udah ada ini ya, udah saya kasih juga bahwa cara paling cepat buat belajar itu adalah dengan nyontek, dengan niruin plek ketik plek. Itu cara paling cepat buat belajar. Itu mau apapun gitu ya. Plek ketik plek itu cara cara paling cepat buat kita belajar. Nah, cuma memang ada beberapa konten kreator juga gitu kan. Ya itu memang prefer ke teman-teman ya seperti apa gitu kan. Tapi kalau saya sendiri memang orangnya tuh ya monggo ya apa yang dia ada di sosial media selama itu nggak ada keuntungan, nggak menguntungkan pihak lain ya monggo ditiru aja nggak apa-apa buat belajar teman-teman kayak gitu. Nah karena ya seperti itu tadi kalau kita emang pengennya selalu yang berbeda gitu kan, kita bikin konten ingin membuat suatu hal yang baru susah banget rek gitu. Lebih baik kita niruin plug gitu kan, niruin plug aja dulu, tapi jangan di tag orangnya gitu kayak ibaratnya kayak begitu. Jadi ya kita harus apa ibaratnya ya, ya kita belajar buat diri kita sendiri gitu, kita self learning dulu ya begitu sampai kita mungkin udah layak, bolehlah kita nanti edit edit dikit-dikit. Karena kalau saya sendiri ya, kalau untuk pemula, untuk yang baru belajar, langsung kita ATM susah banget. Dijamin deh, ide itu nggak bakal ada. Ide itu bakal hilang asli dah. Jadi apa solusinya? Teman-teman niruin aja gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada koneksi ya boleh ngomong dulu, Kak saya boleh kak niruin niruin desain kakak kayak gitu. Itu boleh, itu bakal lebih beradab banget. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya kita
bikin konten untuk diri kita sendiri aja, untuk kita evaluasi aja sendiri. Gak apa-apa, gak ada masalah. Gitu. Yang dulu saya pakai juga gitu. Karena saya sendiri juga bikin konten seperti ini juga diomongin sama guru saya. Tiruin apa yang saya lakuin gitu. Tiruin bisnis saya, tiruin cara saya ngomong, tiruin saya edit konten, tiruin saya plug. Biar kamu jadi kayak saya kayak begitu. Jadi ya emang harus kita punya benchmarking orang yang mau kita apa ya, yang mau kita jadi seperti itu. Kayak begitu. Jadi ya prefer ke teman-teman ya. Jadi jawabannya kalau misalnya teman-teman malu buat upload konten, teman-teman antara yang pertama teman-teman bisa bikin akun baru, upload konten di situ. Kalau misalnya teman-teman mau orang yang keras, ya udah kita nggak makan dari omongan orang lain, gitu. Kita nggak makan dari apa kata orang, ya. Jadi bodo amat aja, gitu. Selama nggak merugikan orang, selama bukan suatu hal yang maksiat, monggo digas aja gitu. Dihina, ya udah, ya kan? Kita buktikan aja dengan sebuah proses kayak gitu, bukan ngomong-ngomong doang kayak begitu sih. Ya, itu jawaban dari Surabaya. Ya, oke. Izin nambahi, Gus. Monggo. Jadi eh, eh, banyak orang untuk memulai itu eh, jadi nggak berani karena terlalu banyak overthinking. Benar banget, benar banget, benar banget. Nah, jadi kemarin-kemarin juga sudah ada pertanyaan, kalau tidak salah di sesinya Kak Ika atau ke siapa ya, bahwa tips ya, mungkin Mbak atau teman-teman yang ada di sini ingat ya, ada 3 tips ya. Yang pertama mulai, yang kedua mulai, yang ketiga mulai, gitu ya. Oke. Ya, itu kalau kalau Iya. masih overthinking itu aja, karena konten itu kan sebenarnya terserah kita ya bentuknya mau kayak apa, gitu kan. Kemudian sekarang juga sudah disediakan banyak template. Teman-teman yang punya handphone kan bisa diinstal tuh. Misalnya di Pixel Lab ada template juga nggak, Oh, Gus? Lab manual, Ustaz. Jadi Manual. Nah, kayak dari misalnya di awal. Canva gitu ya. Canva, Itu ya. kan banyak di CapCut itu kan banyak Banyak, template. banyak. Monggo itu. Nah, itu kayak gitu. Nah, jadi bisa pakai itu sebenarnya mah. Atau mau moto kaki pakai kaos kaki gitu kan, kemudian dikasih quote. Nah, itu kan gampang juga itu kan. Nah, quote-nya dari mana? Ya dari apa yang terlintas di benak aja gitu kan. Terlintas yang di benak atau mungkin yang mau niru-niru konten yang lagi viral lah gitu ya. Hari ini apa misalnya eh, kata-kata kalau eh, kelapa di parut itu namanya mantan ya kayak gitu. Nah, gitu Oke. itu kan itu kan lagi viral gitu kan. Ya, pakai kayak gitu aja. Nah, gitu ya. Oke. Sudah ada yang raise hand lagi, Mbak Reta Sagita. Ya, saya kalau ingat Sagita, saya ingat kelompok orkes ya. Kalau di Jawa, di Jawa, di Jawa ada kelompok orkes dangdut namanya Sagita. Nah, oke, Mbak Rita, mangga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya terkait konten ya. Kemarin kan Abah sempat bahas juga kalau membagi waktu kita buat konten itu kemarin tuh seminggu sekali gitu kan, Bah. Harus ada Hmm, terus kan. Tapi ya. menurut Kak Miftahul seperti apa untuk memanage waktu ketika kita konten? Sama satu hal yang aku selalu bikin overthinking itu masalah font. Nah, itu gimana cara pemilihan fontnya? Terima kasih. Ya, oke, sip. Langsung, Gus. Apa ya? Oke. Jadi apa tadi ya Allah? Oke. Jadi apa tadi, Ustaz? Apa? Gus Lupa. Miftah. Cara Ya. manage waktu yang Oh, pertama. masuk. Oke, oke. Jadi manage waktu ya. Sebelumnya buat teman-teman mungkin yang mau, ini ada dua jawaban ya. Seperti biasa dua jawaban seperti biasa ya. Jawaban yang pertama adalah teman-teman bisa mulai dengan eh, cari tahu gitu kesibukan teman-teman seperti apa. Kita nggak bisa maksa teman-teman buat apa ya, buat satu hari sekali atau gimana, karena ya kesibukan orang beda-beda gitu. Cuman kalau teman-teman mau growingnya cepat, itu saran dari guru saya juga, itu satu hari satu konten. Itu yang saya lakukan di awal-awal saya bikin reels ya. Saya sampai satu hari satu konten tuh, setelah 1 minggu saya tepar nggak kuat lagi bikin konten dah gitu kan. Nah akhirnya apa solusinya?
Akhirnya saya mikir bahwa oke lah 2 hari sekali aja kayak begitu. 2 hari sekali aja. Nah, lama-lama lagi saya mikir, waduh Rek, saya sibuk Rek, ada kerjaan gitu kan. Akhirnya 3 hari sekali gitu. Nah, jadi apa solusinya? Kita harus paskan nih dengan waktu kita. Kira-kira kita waktunya bisanya kapan gitu. Kita kalau misalnya 1 hari 1 minggu sekali, menurut saya eman Rek gitu, eman banget gitu. Karena konten kita growing itu karena kita konsisten, karena kita banyak upload konten. Nah, jadi usahakan ya paling minimal ya, menurut saya sendiri paling minimal 1 minggu itu 2 kalau nggak 3, itu paling minimal. Maksimal 7 itu bagus banget gitu. Cuman tetap dengan harus kualitas yang tetap sama. Jangan sampai karena kualitas kita, karena kita banyak, akhirnya kita kualitas kita yang nggak bagus ya jangan gitu. Jadi ya kita harus kalau misalnya berapa banyak konten kita harus manage gitu. Kita sibuknya kapan aja, kita siap konsistennya berapa gitu ya. Jangan sampai kita di awal oke lah saya gas 1 hari 1 kali, setelah 1 minggu tepar gitu kan, dan nggak upload konten lagi sampai selamanya, ya jangan kayak gitu kan ya, berabe juga gitu kan ya. IG orangnya itu agak ini ya, agak agak emosional ya, kalau sekali ditinggal udah nggak terperhatiin lagi akun antum-antum semua ini ya. Jadi teman-teman bisa ini aja, mikir ya kira-kira saya bisanya berapa kali sih 1 minggu itu. Nah itu baru dikonsistenkan. Misalnya 2 hari sekali gitu kan, ya itu usahakan apa ya? Usahakan dia harus dibikin. Nah ini juga nambahin buat pertanyaan sebelumnya ya. Jadi saya juga pakai namanya rumus 3 second rule ya, atau 3 detik pertama ya. Jadi misalnya saya mau bikin konten, jadi tapi saya males, saya nggak ada ide, saya apapun itu ya, saya merasa bahwa udah rek, angel rek. Tapi udah 2 hari saya nggak bikin konten gitu kan. Akhirnya apa? Saya ngomong dari diri saya sendiri, 3, 2, 1, kamu nggak bikin konten, kamu orang rugi, kamu orang orang nggak berguna gitu. Itu yang saya sering ngomong ke diri saya sendiri ya. Karena saya sendiri kalau misalnya 1 hari itu nggak ngapa-ngapain ya, saya nggak melakukan sebuah perubahan apapun ya, entah itu perubahan dalam saya bikin konten, saya promosi, atau saya eh, belajar hal baru, saya mikir 1 hari ini saya udah nggak berguna hidup saya gitu kan. Akhirnya saya mesti pakai rumus 3 second rule. Saya ada bukunya juga ya. Jadi intinya adalah teman-teman ngomong pada diri kita sendiri ya. Bilang bilang gini, ini mantranya ya. 3, 2, 1 mulai. Itu mantranya. Jadi jadi itu mantra yang menurut saya sangat ajib, sangat merubah hidup saya juga ya. Jadi misalnya saya malas ke desain gitu ya. Saya malas ke desain, saya mikir gini. Oke, kon nunda meneh gak berguna itu, iki bahasa Jawa nih ya. Nunda meneh gak guna. Akhirnya apa? 3, 2, 1 mulai. Akhirnya kita bakal mulai gitu. Jadi kalau misalnya psikologi manusia ya, psikologi manusia ini psikologi sedikit ya. Jadi ketika kita mengucapkan 3, 2, 1, kita akan merasa bahwa kita itu dipaksa sama angka 3, 2, 1 ini. Kita bakal langsung meloncat dengan 3, 2, 1 loncat seperti itu. Jadi teman-teman paksakan ya. Jadi bikin konten, setelah kita pertama tentukan kesibukan kita apa aja, kita harus yang kedua kita harus tahu kita siap konsisten berapa kali. Yang ketiga, paksakan diri. Karena malas itu selalu ada. Terus apalagi? Karena merasa gak pede, merasa udah apa sih ilmu saya cuma segini gitu kan. Apa sih saya nggak bisa bagus-bagus buat bikin tulisan gitu kan. Itu adalah ya itulah tantangan dari bikin konten gitu. Kita merasa bahwa udah selesai semua gitu kan. Ternyata ya masih banyak yang masih belum kita explore. Ya begitu. Jadi solusinya teman-teman buat yang waktunya, jadi kita siapkan kira-kira kita mampunya berapa. Kalau udah mampu, konsistennya di mana. Kalau udah konsisten, tinggal paksakannya harus maksimal seperti itu. Yang pertama, untuk font ya, untuk font buat teman-teman mungkin yang bikin konten-konten quotes-quotes yang galau-galau gitu kan, itu pakai Poppins aja. Kalau nggak Poppins, pakai Monserrat aja. Jadi font-font yang mudah dibaca aja. Ya begitu. Jangan sama ini. Pakai font ala NKCTHI ya, itu buat font-font mungkin yang galau-galau dikit, atau tipografi. Nah, kalau mungkin font-font yang kayak Arial Mijit tadi itu pakai font Poppins, kalau nggak Monserrat itu cakep, monggo dipakai seperti itu Ustaz. Oke, sip. Eh gitu ya, teman-teman. Mbak, Mbak Reta, atau mungkin teman-teman yang lain. Jadi, memang untuk konsisten itu memang sekali lagi harus dimulai. Ya, kalau nggak dimulai ya, ya gitu-gitu aja. Oke, ini masih ada Pak pertanyaan di
kolom chat ya, yang malu-malu bertanya on mic, ada yang bertanya di kolom chat, ada Kang Zay. Assalamualaikum Ustaz, aku mau nanya, kalau dari mencari icon di Pinterest ya, itu harus diizin atau enggak ya? Soalnya kalau dilihat dari jenis PNG-nya, kayaknya bebas pakai. Oke, gitu Gus, gimana Gus? Sebenarnya Pinterest tuh bukan buat nyari aset ya. Itu sebenarnya bukan buat tempat nyari aset, tapi nyari inspirasi. Kalau teman-teman Hmm. nyari icon, itu bisa dari ya, nanti ketik aja di Google flat icon yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman mau buat jualan ya, mau buat bisnis, mau buat freelance, itu tulis aja di Google komersial icon PNG. Nanti bakal muncul website yang komersial. Kalau buat konten IG aja gitu kan, kalau buat konten-konten yang memang nggak ada nuansa komersialnya itu pakai set icon aja udah lengkap banget di situ kayak begitu. Kalau Pinterest nyari bahan di situ ya sangat sangatlah tidak dianjurkan gitu ya Hmm. gitu. Ya, ya, ya. Nyari memang Pinterest tempatnya nyari inspirasi Ya, biasanya. Pinmax konten kayak apa kayak gitu kan. Nah, itu ada di situ. Kalau PNG memang ada website banyak website ya yang free yang ya apa yang kita butuhkan icon gitu kan. Oke, lanjut ke dari Mbak Kiah ya. Kak izin bertanya, sebelumnya juga saya aktif bikin konten tapi lagi-lagi nggak konsisten karena terhalang sama ide dan bahan. Nah, gimana sih buat cara cepat nyiapin ide dan juga bahan-bahannya itu? Karena kadang males juga kalau bahannya itu nggak ada. Gimana, Gus? jadi kalau teman-teman tahu ya ini saya bongkar dapur saya nih ya. Oke, jadi saya setiap bikin konten ya yang teman-teman lihat di IG saya itu saya mikir kontennya siang, saya rekaman sore, saya upload malam. Ya, jadi udah serapat apa itu coba ya. Jadi ide itu ada kalau kita mau buat maksain dulu ya. Bahan itu bakalan kita dapat kalau kita udah gas sekarang gitu. Karena saya sendiri juga udah ngalamin ya, udah hampir setiap konten saya itu ya. Jadi saya mikir sekarang konten apa ya? Saya nggak tahu. Jadi hari itu pagi itu saya nggak tahu konten apa yang bakal saya bikin. Saya siang saya mikir, oke lah. Kira-kira apa yang orang orang sekarang butuhkan? Kira-kira apa sih yang menurut saya juga baru tahu. Nah, saya bakalan share ke yang lain kayak begitu. Nah, buat cari bahan-bahannya juga gampang banget. Teman-teman tinggal cari aja di Reels itu ada. Teman-teman kalau nge-follow orang-orang desainer itu pasti bakal muncul orang-orang yang share bahan-bahan, orang-orang yang share link-link download gitu ya. Itu banyak. Atau di TikTok juga ada orang-orang ketik aja di TikTok ya. Bahan situs download PNG, situs download tekstur dan lain sebagainya itu banyak banget yang nge-sharing gitu ya. Jadi kalau misalnya nanya bahannya nggak ada, nah itu perlu ditanyakan apakah udah semaksa itu dengan diri kita gitu atau masih mut-mutan. Nah, kalau mut-mutan biasanya nih ya. Ini saya ngomong fakta aja ya. Kalau mut-mutan biasanya ya kita ke skip hari itu. Ya kita nge skip, kita udah merasa bahwa udah nggak ada ide, selesai. Ya udah, akhirnya kita nyesel gitu aja di akhir kayak begitu. Karena saya sendiri juga udah ngalamin gitu kan. Saya bikin konten mepet-mepet waktu juga, ide nggak ada juga, tapi ya saya paksa gitu. Kira-kira sekali lagi kita harus tahu audiens nyentrik kita itu apa gitu kan. Mereka kita siapa, kita cari tahu kira-kira di momen-momen ini, momen Ramadan misalnya, momen Lebaran, kira-kira apa sih yang orang butuhkan gitu kan. Misalnya kita bikin konten apalagi ya, dengan desain lah ya, kalau di sini nggak semua desainer ya. Kita bikin konten tulisan. Nah, kira-kira copywriter gitu kan ya. Kira-kira eh, apa apa ucapannya benar Idul Fitri pakai spasi ataukah enggak gitu kan terus apakah apa lagi ya lahir batin pakai H ataukah enggak misalnya dari sisi copywriter gitu kan. Jadi cari celah di mana orang mikir ini adalah sebuah problem nah kita masuk sebagai solusi seperti itu gitu Oke, sih. sip. Eh, Mungkin izin nambahin. Oh enggak Jadi, Ustaz. kalau saya kebetulan juga seorang penulis, kalau dulu biasanya bahasanya mungkin mentok gitu ya. Mentok, lagi nulis, kemudian tiba-tiba mentok. Biasanya yang saya lakukan yang pertama adalah berhenti sejenak ya di depan komputer, di depan laptop, kemudian keluar rumah ya. Keluar rumah, eh kalau orang-orang kan ngerokok ya. Kalau saya biasanya ke belakang. Nah, ketika Oh, ke belakang, nah itu nanti akan keluar ide gitu ya. benar-benar. Kalau saya sholat Nah, Ustaz.
Sholat malah inget inget sesuatu. Bener-bener. Kalau udah sholat tuh, aduh, Masya Allah, ide banyak banget dah. Nah, itu karena apa gelombang beta itu nanti akan keluar gitu maksudnya ya. Nah, jadi eh, apa tipsnya itu salah satunya itu atau yang kedua adalah tinggalin dulu pekerjaannya sebentar. Ini kalau dulu ya kalau saya nulis biasanya saya ngobrol dengan orang ya, ngobrol dengan orang. Nah, itu nanti biasanya di situ dapat insight gitu. Gitu. Oke, masih ada banyak pertanyaan di kolom chat. Ada Min. Nah, ini nggak satu. Minnya siapa itu? Selera orang itu kan beda-beda. Misalnya di desain. Nah, jadi kadang desain yang menurut kita sudah oke, tapi menurut yang lain tidak. Gimana cara menghadapi yang kayak gitu, Kak? Kadang suka kesel ya, direvisi lagi, akhirnya malah lebih bagus yang awal menurut kita. Gimana menurut Kakak? Apakah menuruti selera kita atau orang lain? Ya, gitu. Oke, jadi tergantung ya, teman-teman ini desain buat orang lain ataukah buat kita, gitu. Kalau misalnya kita ada klien ya, minta warna yang nyetrum-nyetrong, kasih aja dah, bodo amat kita gitu. Klien puas, kita terima aja gitu. Klien puas, kita oke aja, udah selesai gitu. Jadi kadang kita nggak harus selalu jadi orang yang apa ya, orang yang apa sih kalau lain dari perfeksionis tuh, idealis ya. Jangan kita terlalu idealis gitu ya. Kadang idealis tuh punya klien atau punya orang lain yang kontrak kita atau yang minta kita desain gitu. Jadi kalau saya orang lain udah puas, misalnya ya kita udah bikin desain ya udah cakep banget, udah bagus banget lah, brandingannya udah oke, kita udah pakai elemen-elemen yang oke. Orangnya minta ya, orang yang kliennya kita minta, coba dong Mas, kasih PNG love love gitu, PNG love love di bagian kanan kiri gitu kan. Nah kan kita pakai style yang maco ya, style yang kalem gitu. Ya udah kasih aja, udah kasih aja ya, asalkan dia puas ya udah selesai gitu ya. Gitu. Nah kalau misalnya kita malu jangan diupload di Instagram kayak gitu. Nah kalau kita udah bangga, nah upload aja di IG, monggo gitu kan, sebagai portfolio kita kayak begitu. Nah, jadi ya buat teman-teman tergantung ya. Kalau misalnya kita bikin buat desain kita sendiri, ada kritikan dari orang lain, desainmu kurang gini, ya terima. Kalau misalnya kita bikin buat diri kita sendiri ya. Tapi kalau orang lain atau klien kita atau orang yang minta kita yang ngomeni kita dan minta revisi, turutin aja, kayak gitu. Itu sih sedikit tips ya. Jadi memang Siap, kita siap. harus ya menghilangkan ego kita. Misalnya kita ada klien ataukah ada orang yang minta desain buat kita seperti itu. Oke, eh di kolom chat masih ada dari Mbak Mbak Wahdah. Ya, ini perempuan ya muka. Perempuan atau laki-laki? Mungkin perempuan ya, benar ya. Jadi Wahdah Said, Bismillah, izin bertanya, Ustadz dan Pak Rektor, kalau buat konten dengan menggunakan konten planner, itu apakah efisien atau bagaimana? Monggo usah dulu aja ya. Karena kayak dulu nih. Eh, Kalau saya kebetulan manajer sosial media spesialis. Jadi konten planner itu penting. Ya, kalau untuk pekerjaan yang kaitannya sama pekerjaan rutin ya. Jadi kayak di kantor ya. Itu konten planner itu penting kalau di apa namanya? Di kantor eh, apa namanya? Itu tim saya bagi jadi 3 DEX gitu ya. DEX yang pertama adalah orang-orang yang bikin konten planner ya, ide konten gitu ya. Itu ada di DEX 1. Jadi tugasnya pokoknya nyari ide lah gitu ya. Disesuaikan dengan jenis akunnya gitu kan. Atau niche ya sebutannya. Niche-nya akun itu apa. Kemudian yang kedua itu eksekutor. Desk kedua maksudnya desk kedua itu eksekutor. Dia tugasnya pokoknya ngedesain ya, ngedit, remake dan seterusnya dari ide yang sudah disetorkan oleh Dex 1. Nah, Dex 3 itu adalah mereka yang posting ya, posting kemudian interaksi ya, itu Dex 3. Nah, jadi dari situ content planner itu kalau kaitannya sama pekerjaan itu penting. Nah, gimana kalau kaitannya untuk diri pribadi atau bukan bukan pekerjaan lah, pokoknya sosmed pribadi. Ya itu sebenarnya juga sama pentingnya ya. Hanya saja mungkin memang tidak terlalu apa ya, saklek gitu ya. Karena nanti bisa jadi berubah. Saya
pas bikin kelas terakhir ya, apa kelas jodoh naik level itu teman-teman mungkin bisa lihat juga di Instagram saya. eh, itu saya konsisten bikin konten karena itu saya planner gitu ya. Saya planner. Jadi konten eh, talking head ya, talking head itu ya kayak biasa Gus Miftah bikin itu ya. Nah, itu pakai konten planner ya. Jadi saya udah siapin tema-temanya apa, saya kumpulin. Jadi saya ngumpulin ada 60 kok tema ya. 60 tema yang itu keluar one day one content gitu kan. One day one content ya. Dan ya biidznillah dengan izin Allah ya. Itu ngaruh ya sama apa namanya? Peserta gitu ya yang mau ikut kelas jodoh naik level. Itu kalau dari saya Gus, monggo Gus. Oke, ya. Jadi memang ya kalau saya lihat dari Ustadz Lucky Birov itu memang masya Allah ya, dari teman surga juga kan saya lihat itu plannernya ngeri gitu kan ya. Nah, beda lagi dengan saya kalinya. Saya udah pernah nyoba lah ya. Saya nyoba kan saya bikin planningnya pakai Notion ya udah. Saya ini orang-orang ya, saya pakai planning eh, hari ini kontennya ini kan. Nah, sekali saya tag video langsung bikin 8 bikin 8, bikin 5 gitu kan. Nah, pas eksekusi, waduh kacau ya, kacau semua. Akhirnya saya mikir, waduh, Rek, kalau masih solo ya, masih jomblo kayak begini nih, masih solo, masih nggak ada tim gitu. Nah, itu agak menurut saya sendiri ya agak susah ya. Jadi habis ngetek video, kita bikin ngedit videonya, posternya, tutorialnya, wah itu susah banget ya. Akhirnya saya nggak kuat gitu kan dengan cara kita planningan. Akhirnya saya langsung dadakan aja orangnya gitu ya. Nah, beda mungkin ya. Kalau kita memang udah kerja sama orang, kita udah ada perusahaan, kita udah ada bisnis sendiri gitu kan. Nah, emang kita harus diplanningkan kayak begitu. Nah, kalau misalnya kalau saya sendiri ya, saya pengalaman saya sendiri itu agak susah ya. Saya nggak terlalu orang yang bisa banget ya di nge-script, terus ya kita ngatur jadwalnya pakai Notion rapi itu saya masih belum bisa. Jadi saya emang biasanya spontan ya, spontan. Jadi saya spontan nyalain kamera, langsung ngomong tanpa skrip, langsung apa yang di otak saya langsung saya tempel. Ya seperti itu. Jadi kalau saya sendiri sampai saat ini udah nyoba content planner, cuman kayaknya saya belum bisa di ngatur-ngaturnya seperti itu. Jadi masih spontan langsung seperti itu. Oke, oke. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak Wahdah bahwa sangat tergantung kepada tipe Masing-masing. orangnya ya, tipe orangnya atau kemudian pekerjaannya apa gitu ya, atau apa yang mau dikerjakan. Kalau tadi saya sudah sampaikan, kalau misalnya personal sih atau pribadi ya, untuk konten sosmed pribadi personal nggak harus konten planner juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau kerjanya di kantor atau jadi agen ya, agen sosial media ya, itu memang harus pakai content planner. Karena nanti kalau kita punya content planner, kalau sebagai agen sosial media ya, itu akan bisa kita tunjukkan kepada klien kita. Ya, jadi planner kita kontennya seperti ini kita. Gitu, Mbak Wadah, semoga menjawab. Oke, Hmm, masih ada yang bertanya? Boleh? Kalau masih ada kesempatan, kalau masih ada yang mau bertanya, kita kasih kesempatan. Ada yang mau resen? Enggak? Atau jam berapa sekarang? Jam 22.13. Oke, cukup teman-teman. Coba teman-teman kasih raise hand, kasih jempol. Kalau kemudian malam ini cukup materinya. Jempol, raise hand. Oke, Mbak Reta Sagita, terima kasih. Teman-teman yang lain mana jempolnya? Oh, sudah ada 6 orang yang ngasih jempol. 7, 8, 9, ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ngasih jempol. Oke, ke itu tadi hari ini atau malam hari ini teman-teman. Nanti teman-teman yang sudah ada di grup rekaman dari kelas ini nanti bisa ditonton lagi termasuk rekaman kelas-kelas sebelumnya. Ya. Oke, Gus, ada yang mau disampaikan sebagai closing statement? Oke, jadi mungkin saya nambahin tadi ya. Karena Ya. saya kan tadi kan nggak sama sekali nggak ngajarin soal bikin konten ya. Kayaknya saya Mm-mm.
utang nih ya. Nah, jadi saya bakal kasih teman-teman suatu free class ya. Free class Ya, banget ya. Saya sebentar share dulu. Ini bukan bukan kelas saya ya. Kelihatan ya teman-teman ya? Nah, belum. ya, Kelihatan ya? ya. Nah, ini saya belajar konten di sini. Teman-teman bisa lihat ya ini modulnya. Jadi saya juga belajar bagaimana bikin konten dari sini. Jadi, apa itu personal branding, apa itu branding formula dan lain sebagainya itu saya belajar di sini. Jadi what is content saya juga dari sini gitu kan, saya tahunya juga kayak gitu. Nanti kalau teman-teman mau, nanti saya bakalan kasih linknya juga ya, free buat teman-teman di sini ya. Kira-kira pada mau nggak sih di sini? Coba dong bisa dijawab dulu kalau mau ya. Kalau nggak mau nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah gitu ya. Mau ya? Mau insya Allah. Mau ya? Oke. Oke, nanti insya Allah di-share sama admin di grup apa namanya para peserta, ya, para tamu. Oke, itu Baik, aja. Hmm. oke. Terima kasih Gus atas waktunya, atas ilmunya dan Oke, siap. sebagainya, ya. Teman-teman, begitu kelas kita malam hari ini. Jangan lupa kita masih ada satu kali pertemuan di pertemuan terakhir tanggal 5, ya. Kita akan ketemu dengan Ustadz Yuwana. Beliau adalah eh, apa namanya mudir gitu ya, mudir di Ma'had Khotimus Sunnah. Kemudian beliau juga sekarang sebagai pengasuh mahasiswa yang ada di Mesir. Nah, ini teman-teman yang ikut kelas ini banyak juga yang dari Mesir, ya. Nanti bisa ketemu dengan Ustadz Yuwana. Nanti eh, karena beliau di Mesir berarti sangat dekat sekali dengan Palestine, ya. Jadi nanti beliau akan menyampaikan tentang materi Palestine dan juga berita-berita yang terdekat yang ada di situ. Oke, teman-teman, terima kasih atas malam hari ini, atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi Gus Miftah. Terima kasih teman-teman yang hadir. Kita akhiri kita tutup malam hari ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Alhamdulillah. Saudara dan tahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, just. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalam.